Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Akhirnya berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia dalam program Bisnis Anda yang tentunya di sini kami akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sekali. Dan pada hari ini sudah kedatangan Ibu Ervina yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Alhamdulillah ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Sehat terus. Lihat ya. Apalagi tadi perjalanan gimana, sempat nyasar juga nggak? Sempat nyasar, salah informasi ternyata. Tapi alhamdulillah selamat ya sampai sini ya. Alhamdulillah. Keluar gua juga akhirnya, biasa di rumah terus. Iya, nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali kita sharing ya terkait UMKM, terkait usaha yang Bu jalan ini. Ini ada makanan berbagai macam banget yang ada di hadapan saya. Ibu sebenarnya usaha apa sih Bu? Kuliner siap saji awalnya siap saji dari tahun 2016 gitu. 2021 aku mulai bergabung di UMKM Cibarusa. Iri ngelihat yang lain itu pada pamer produknya, ikut-ikutan bazar, aku nggak ada gitu ya. Baru coba nyiptain yang produk cemilannya. Oh iya. Tadinya awalnya berarti kayak nasi gitu ya? Nasi, basicnya online. Semuanya itu online. Di awal tahun berapa Bu? Mulai 2016. 2016 cuman waktu dulu itu 2017 itu belum ada sistem kayak ojol di daerah Cibarusa. Jadi aku coba aplikasiin sistem itu di Cibarusa, tapi nggak seperti marketplace pada umumnya. Waktu itu awal-awal cuman cetak brosur, bikin berapa rim, dipotong, suruh anak-anak sebar ke semua komplek. Nomor teleponnya di paling besar. Nah, yang penting aku orang notice dulu nih, kita ada gitu. Bisa pesan antar, pesan WA atau telepon langsung antar gitu. Jadi nggak dikumpulin. Pada saat yang lain mulai ngelis, kan sistemnya ada yang ngelis nanti pengantaran jam berapa. Kalau aku nggak, jadi aku pastikan makanan sampai ke tangan mereka itu tetap hangat. Waduh, ini yang luar biasa menjadi sebuah inspirasi ya, karena memang kalau makanan masih hangat ini kita makin selera untuk mencicipinya ya. Betul sekali. Nah pas 2019-an ojol itu udah mulai masuk Cibarusa, itu lebih enak lagi. Pandemi jangkauannya bisa jauh lebih luas gitu. Wah, ini berbicara terkait pandemi nih. Ini dulu waktu pandemi kemarin ini mengalami penurunan atau malah meroket, Bu? Meroket gitu. Aku sangat dimudahkan dengan adanya ojol. Adanya sistem pembayaran QRIS. Jadi semua yang aku terima itu cashless. Gitu. Jadi aku juga nggak mau menjadi carrier pembawa dari satu customer ke customer yang lain juga. Gitu. Jadi semuanya aku minta, aku tanya, biasanya mereka order gitu, Mbak mau ini kirimnya kemana gitu. Aku selalu ingatkan mereka kalau bisa cashless ya Kak, bilang gitu. Aku punya barcode, aku kirim barcode, cashless bisa transfer. Atau kalau misalkan mereka memang lagi isoman, mereka nggak bisa cuman hanya ada tunai, biarkan bayarnya nanti setelah selesai isoman. Aduh, gitu. Baik banget ya. Jadi tetap harus menjaga rasa kepercayaan dari setiap customer gitu, bahwa mereka makanan yang mereka terima tetap aman. Iya, gitu. Itu dia ya. Kepercayaan yang menjadi nomor pertama atau nomor wahid ya. Servis pertama paling cepat gitu supaya pengiriman secepat mungkin, nggak perlu tunggu orderan lain, kirim. Kita punya ada beberapa kan dibantu sama anak-anak juga, suami, anak-anak semua. Tapi fokus untuk usahanya sendiri ini nasi atau makanan-makanan yang ada di kemasan ini Bu? Siap saji, sementara ini siap saji. Kalau untuk yang kemasan ini sementara lewat bazar, masuk ke pesantren, masuk ke koperasi karyawan, ada beberapa kita sudah masuk juga sama reseller. Wah, lumayan gitu. Banyak. Tetap ya masuk di marketplace juga ada. Iya. Tapi ini kan yang ada di kayak makanan-makanan siap saji ini hanya lauk pauknya hanya sebatas ayam saja atau enggak, banyak banget lauk pauknya banyak banget, mulai dari kalau yang kuah-kuahan ya, dari soto Betawi, ayam, sop, soto. Kalau dari ayam itu kita punya 7 macam sambal, dari ayam aja masing-masing variannya ya, dari ayam taliwang, ayam kremes, ayam rica, ayam bakar, ayam penyet, sambal merah, ayam penyet, sambal hijau, sama ayam sambal matah. Begitu juga bebek, pilihan lele, mujair, segala macam itu dengan 7 varian sambal. Sama kita ada juga macam bento, kan ada yang juga pengen praktis ya untuk anak sekolah, bento set 1, hoka-hoka bento ala-ala lah kayak gitu, kayak chicken geprek atau asam manis, banyak. Kita ada ratusan menunya. Oh banyak banget ya. Ini Ibu punya tempat tersendiri, misalkan restoran atau kedai atau bagaimana? Kedai di rumah. Oke, nama kedainya apa? Kedai Gondrong. Aduh, ini
sangat unik sekali. Namanya kedai gondrong. Itu awalnya itu mencetuskan nama itu apa, Bu? Jadi aku tuh pindah dari Jakarta ke Cibarusah itu tahun 2012. Tahun 2012 masuk ke satu perumahan baru yang belum banyak orang. Gitu biasa kalau misalkan perumahan masih kosong itu kan bapak-bapak biasa suka nongkrong, ngumpul gitu. Karena masing-masing itu nggak tahu nama satu sama lain. Akhirnya apa yang jadi khasnya aja, karena suamiku rambutnya panjang, dipanggillah gondrong. Gitu. Ada di situ yang tinggi, panggilnya jangkung. Gitu. Jadi kayak buat brand image aja gitu. Pada saat itu waktu itu kita akan buka warung dulu ya, semi agen. Itu disebutnya warung gondrong. Bahkan sampai udah pindah dari usaha gitu, dari agen sembako berubah jadi kedai, tetap aja sebutnya kedai gondrong. Belanja di mana? Beli di mana? Di kedai gondrong. Akhirnya jadi kayak apa sih namanya? Jadi brand gitu. Jadi brand gitu loh. Akhirnya orang taunya ya udah kedai gondrong gitu. Biasanya kan nama anak ya. Nama anak kalau di perumahan baru atau segala macam itu udah kedai gondrong, udah kita pakai aja. Gitu. Lanjut sampai sekarang gitu. Ini menjadi sebuah hal yang unik banget ya, kedai gondrong. Belum ada sih, jarang. Tapi yang memotivasi Ibu, yang menjadi motivasi sampai terbentuknya kayak warung terus kedai gitu. Ini apa sebenarnya? Apa karena di sana nggak ada warung makan atau bagaimana? Satu kebutuhan, satu ya dulu, dua hobi gitu. Hobi masak gitu. Dulu pas kita lagi coba warung semi agen, nggak berapa lama aku harus fokus dulu sama satu hal lah ya, ada yang kendala, jadi banyak ditinggal. Pada saat itu juga tahun 2016 segmentasinya sudah mulai turun karena ada pasar di dekat situ. Jadi kita harus mulai cari aksi lain. Selain itu, kebetulan aku juga hobi masak. Jadi aku coba buat menu, terus aku coba tes ke tetangga, ke saudara, tes food gimana nih, ini layak jual nggak? Karena aku ada niatan mau buka kedai gitu. Dari cuman menunya itu yang turun dari mama, satu ayam sama mie ayam dulu awalnya. Terus baru berkembang, oh bisa buka-buka, kita belajar lagi, tanya-tanya resep. Aku punya temen yang jualan di Chinese food gitu, tapi ada beberapa yang memang bahan yang nggak aku pakai gitu, kayak misalkan Angciu itu ya, dia punya tempat usaha laris. Aku coba belajar sama dia, dikasih tahu resepnya, oh ini nggak bisa dipakai. Jadi aku coba di kedai aku, ternyata lumayan enak walaupun tanpa bahan itu gitu. Aku coba jalan di remix ya? Di remix. Kakakku jualan soto Betawi ya kan, tapi dia kambing, soto Betawi gitu, kayak tapi yang kuah krimer bukan santan. Aku belajar dari dia, aku coba, ternyata laku sampai sekarang gitu. Jadi tetap jadi best sellernya itu ayam taliwang, ayam kremes, soto Betawi itu tetap masih best seller sampai sekarang. Oh, berarti yang jadi best seller ataupun yang menu favorit yang sampai saat ini tuh tadi ayam taliwang, ayam kremes, soto Betawi daging. Karena aku nggak pakai jeroan dan aku nggak pakai santan. Gitu. Tapi kalau untuk ini kan menunya pasti banyak banget, ada bumbu-bumbu rahasianya nggak sih, Bu? Ada, tetap pasti ada bumbu rahasia yang memang harus aku duplikasi benar-benar gitu loh. Dari yang aku dapat resep sebelumnya, coba aku inovasiin, coba kadang-kadang kan gini ya, kita orang Jawa masuk ke daerah lingkungan yang lidahnya juga aku harus sesuaiin gitu. Ada sih sebagian yang aku rubah. Itu luar biasa banget ya, apalagi ini produknya banyak banget nih pemirsa. Ratusan, alhamdulillah. Iya, ratusan ya. Untuk penjual sendiri ini omsetnya per bulan berapa, Bu? Per bulan sekarang atau misalkan dalam waktu rata-rata? Sekarang deh nanti. Ya, karena kalau sekarang memang kan lagi agak penurunan. Kalau sampai pandemi itu satu bulan sekitar 60 sampai 70. Wah, luar biasa banyak ya. Kalau dirata-ratain dari dulu tuh biasanya pendapatan bersih Ibu tuh berapa, Bu, untuk keuntungan sendiri? Kalau untuk profit aku nggak ngambil banyak. Marginnya hanya sekitar 20 sampai 25%. Karena aku juga harus melihat dari daya beli masyarakat ya, sekitar ya, satu, kedua ya operasional apa segala macam gitu, bahan bakunya. Jadi aku memang nggak ambil banyak. Iya, ini kan terkait bahan baku nih, kayak beras dan yang lain-lainnya, ayam apalagi ya, ini kerap kali mengalami kenaikan. Siasat Ibu untuk mengatasi hal tersebut, ini bagaimana? Kalau tergantung kondisi ya, ada memang yang nggak bisa dihindari, aku harus naikin harga daripada harus nurunin kualitas gitu. Pernah coba misalkan gini, harga cabai naik sampai dengan ratusan gitu ya, tetap kekeh nggak naikin harga, tapi akhirnya apa? Cabainya jadi berkurang, sambalnya jadi berkurang, jadi bahan komplain. Justru masukan-masukan itu aku suka sering sharing sama customer, Kak, mending mana harga yang dinaikin
tapi nanti kita downgrade atau harga dinaikin tapi kualitas tetap sama, atau harganya tetap tapi downgrade, naikin katanya bilang gitu, karena udah jadi ciri khas kedai gondrong tuh sambelnya pedas dan banyak, porsinya besar katanya bilang. Jadi aku ngikutin mereka, tetap dinaikin gitu. Jadi jangan sampai ngerusak pangsa pasar ataupun kualitas. Mereka pun juga ngerti ada saatnya naik. Iya, gitu. dan ini juga biasanya per hari itu dapat berapa, Bu? Maksudnya penjualan kayak nasi ini nih bisa berapa box gitu, atau berapa pemesanan tuh bisa berapa banyak? Ratusan ya. Ratusan. Masih ratusan itu kalau misalkan di luar kayak pesanan nasi bok gitu. Tapi kalau nasi bok kan nggak setiap hari ada. Tapi kalau misalkan kayak corporate yang aku pegang itu untuk karyawan ya, tapi belum masuk dalam kontrak. Biasanya kayak karyawan rumah sakit yang sekitaran, kayak Harapan Mulia, Bank BJB, Puskesmas, Medirosa, itu sudah mulai order ke aku itu lumayan. Lumayan ya. Jadi kan pakai minimum order gitu. Makin jauh minimum ordernya pun makin besar gitu. Oh, gitu. Free ongkir tapi minor gitu. Oh, jadi ada minimal order ya? Minimal ordernya. Minimal berapa tuh kalau pemesanan gitu? Tergantung jarak, Kak. Oh gitu. Tergantung jarak. Kalau cuma sekitaran ini aja 15.000 diantar. Oh iya, saya belum nanya nih. Ini untuk harga harga pembelian ini kira-kira berapa kalau yang nasi? Nasi paket nasi ayam 17.000. 17.000. Itu ayam taliwang, ayam mau taliwang, mau kremes, mau penyet sama. Itu apa aja menunya di dalamnya? Nasi, ayam, lalap, sambal. Itu 17.000. 17.000. Ayam 1 potong 4 ya. Kalau untuk bebek 27.000. Satu bebek bagi 4 juga sama, seperti contohnya seperti ini. Ini 17.000 segini. Ini 27 segitu. Oh iya. Terus kalau untuk yang harga-harga yang lain? Kalau soto Betawi masih standar lah ya 22.000 tanpa nasi. Kalau soto ayam masih sekitar 15.000. Ada juga paket hematnya, kita mencoba merangkul semua segmen gitu ya. Kan ada juga orang yang memang nggak bisa makan banyak, atau memang cuma untuk anaknya aja. Ada paket hemat 12.000 pun ada. Oh, ada. Sudah termasuk nasi. Iya. Itu berarti mungkin potongan ayamnya lebih. Potongan ayamnya jadi kalau yang ini misalkan pakai ayam yang 8 on dibagi 4, kalau yang untuk paket hemat ayamnya lebih besar. Aku ambil 1,2 kilo tapi dipotong 10. Oh gitu. Jadi jangan khawatir ya pemirsa, apalagi untuk orang-orang yang makannya sedikit gitu ya. Jadi masih bisa pakai pesan paket hemat tadi. Paket hemat ada, mau yang siap masak pun juga ada. Ayam ungkep kayak misalkan yang frozen pun juga ada. Aku kayak bikin kayak kani roll, egg roll atau nggak fish roll, itu di frozenin aku jual juga bisa. Itu udah berikut salad, mayo, sausnya juga. Wah, udah lengkap banget ya. Biasanya itu ramenya kalau lagi sahur pas bulan Ramadan. Gitu. Ramadan aku buka sampai imsak. Oh. Delivery order sampai imsak. Wah. Berarti dari malam itu ya, dari buka sampai imsak? Dari bukanya asar. Khusus untuk Ramadan buka asar, tutup imsak. Gitu. Tapi memang ngelis dulu dari malam. Iya, kalau daily, kalau setiap hari di luar jam Ramadan? 9 pagi aplikasi ya, aplikasi ojol jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Tapi kalau untuk delivery order itu jam 9.30 pagi sampai jam 9.30 malam. Ini juga ada produk-produk yang kemasan ya. Ini bisa dijelasin, Bu, ini produk yang kemasan tuh isinya apa sih sebenarnya, Bu? Banyak banget soalnya. Tadinya memang ada 3 varian, cuman yang satu aku skip dulu karena memang bahannya yang kurang tahan lama. Kan aku nggak pakai pengawet, jadinya untuk sementara masih diobservasi ulang lagi gitu. Ini ada keripik usus, ada 2 macam varian, yang original dan juga pedas, sama keripik kulit ayam yang original dan juga yang pedas. Ini Ibu berinovasi bikin keripik kulit dari ayam ini apa sih sebenarnya, Bu, awalnya? Satu, ya itu tadi karena orang-orang pada ikut bazar, ikut UMKM gitu ya, produknya sudah kemana-mana. Aku iri ngeliat orang yang barangnya udah ekspor ke Singapura, ada yang udah ke Turki, ada kemana. Aku juga mau kayak begitu gitu ya. Aku iri sama orang-orang yang maju itu, aku pengen juga gitu. Dan akhirnya mencoba gitu. Terus udah beberapa kali gagal sampai benar-benar yang layak dijual. Terus aku coba tes, ternyata lumayan diterima gitu. Tapi ini diperjualbelikan juga di kedai gondrong? Di kedai gondrong diperjualbelikan. Ada di ojol juga, ada di marketplace juga, kita DO juga, ikut bazar juga UMKM kemana-mana. Terus untuk reseller masuk pesantren juga. Ya. Harganya berapa, Bu, per pieces ini? 10.000. 10.000. 75 gram. Ini yang membedakan apa sih, Bu, dengan yang satu dengan yang lainnya? Tadi kan ada keripik usus ya, terus ada keripik kulit. Kulit, sama. Cuman kalau untuk keripik kulit ini
apa namanya berat bersihnya aja yang agak beda. Yang kalau usus 75 gram, kalau untuk yang kulit 65 gram. Kan Harga sama? Harga sama. Gitu. Biar mempermudah aja ke reseller ya untuk perhitungannya gitu. Ini kan Ibu awalnya emang karena iri sama teman-teman Ibu ya yang udah go ekspor gitu ya untuk produk-produknya. Ibu kenapa nggak coba untuk produk yang lain, misalkan dari bahan-bahan yang lain gitu? Kenapa harus ayam, Bu? Udah banyak ya, maksudnya gini, kayak misalkan produk-produk yang mudah ditemuin, aku pengen yang beda gitu, yang agak-agak entah ya, mungkin anti mainstream kali ya. Padahal nyusahin diri sendiri ya, nyucinya kan susah ya. Harus benar-benar bersih, kalau enggak kan bau gitu. Gitu. Jadi karena aku lihat sebenarnya marketnya bagus, cuman jarang yang pada olah gitu, karena mungkin agak kesulitan untuk masalah proses pembuatannya gitu. Tapi justru aku pikir ini jadi tantangan kayaknya, gimana caranya ini bisa dikenal luas. Wah, kayaknya Ibu ini suka banget sama yang berbau dengan tantangan dan yang merepotkan diri sendiri ya. Iya, jadi kayak buat seperti passion ya gitu ya, jadi lebih berambisi gitu. Bener-bener, itu sih bagus sih Bu, ini yang menjadikan kita beda dengan yang lain, itu dia. Oke Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih banyak banget hal yang ingin saya bahas tentunya, apalagi ini produknya banyak banget, terus rupanya Ibu ini orangnya lumayan ambisius ya, terkait usaha ya. Harus ya, semangat terus ya. Iya betul, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah jeda yang berikut ini, kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia. Dan pada hari ini kita akan membahas UMKM yang masuk ya Bu ya. Dan ini namanya tuh aneh banget tadi, unik sih sebenarnya, jatuhnya ke unik ya, Kedai Gondrong. Yang tidak hanya menghadirkan ini makanan siap saji saja, tapi juga ada makanan apa sih namanya? Untuk cemilan, dessert, sampai dengan siap masak juga. Iya, tadi juga Ibu jelasin menu-menunya yang tersaji di sana tuh apa saja. Tapi untuk yang favorit banget, yang sering banget dipesan atau order sama customer itu apa Bu? Bento set 1, 2, 3 itu kayak bento ala-ala yang pakai beef teriyaki sama gorengannya fish roll, egg roll sama kani roll. Terus best sellernya juga ada soto betawi daging, terus ada ayam kremes, ayam rica, terus selain itu bento katsu mayo. Apa tuh? Chicken katsu. Oh, chicken katsu mayo itu biasa kayak buat kidos-kidos gitu. Itu juga biasanya favorit juga kalau misalkan pihak sekolah TK atau SD, misalkan mereka mau study tour, pasti yang dipesan itu. Atau itu memang yang aku sarankan. Itu pasti satu paketnya itu berapa harganya Bu? 19.000. 19.000 ya. Sangat terjangkau sekali ya. Bento. Tadi isinya ada egg roll, ada fish roll juga ya. Ada fish roll, ada kani roll. Kalau untuk yang set 2 yang tambahan beef teriyaki itu 27. Itu sangat sudah termasuk salad, mayo udah. Iya, itu udah sangat terjangkau banget sih. Sayangnya di sekitar sini nggak ada. Nggak ada. Cobain sekali-kali. Iya, boleh Bu. Tadi kan juga bahas juga nih terkait cemilan-cemilannya. Ini ada berbagai macam varian ya Bu ya. Ini variannya apa aja bisa disebutkan Bu? Yang cemilan yang ini ada keripik usus yang original ataupun yang pedas. Ada juga keripik kulit yang original dan juga daun jeruk pedas. Itu biasanya yang paling banyak tuh dipesan yang mana Bu sama customer? Sama customer, best seller yang masih original untuk kulit. Terus kalau untuk yang ususnya yang pedas. Yang pedas ya, karena mungkin rasanya lebih enak ya, pedas ya. Kalau yang kulit biasanya aku mix juga sama nasi kulit daun jeruk juga ada di salah satu di menu. Jadi ini juga ada di dalamnya tapi nggak satu bungkus. Dia ada nasi daun jeruk, aku tambahkan untuk kulit ayam dan juga atau ayam atau mau telur mata sapi juga bisa. Itu nasi apa? Nasi kulit daun jeruk. Itu apa sih Bu? Nasi daun jeruk, nasinya itu ada campuran bawang putih sama daun jeruk yang sudah ditumis, dicampur jadi satu. Aku nggak bawa fotonya sih ya. Terus sama kulit ayam, sambal, lalap, sama kremes, ayam goreng. Itu bisa pilih mau ayam goreng atau mau telur mata sapi. Kayaknya itu enak banget ya, rasanya gurih banget ya. Itu aku tuh selalu coba ngelihat apa sih yang happening makanan yang ini gitu. Coba praktekin, coba aku buat, bisa diterima, harganya masuk atau enggak. Kalau misalkan harganya nggak masuk, walaupun lidahnya diterima, biasanya aku skip dulu deh gitu. Atau coba tes, kalau nggak jalan tarik. Sering banget kok, misalkan untuk menu ini selalu berganti gitu. Karena kan kita juga butuh inovasi ya, mencegah kebosanan dari customer. Gitu, selalu berganti dari yang menunya cuma hanya soto dan juga mie ayam sampai sekarang ratusan gitu. Itu biasanya berinovasi itu berapa bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali gitu? Nggak tentu juga, tergantung apa yang lagi happening aja kayak waktu itu. Tren berarti ya? Apa yang menjadi tren gitu ya.
kemarin sempet tren nasi kulit, aku coba. Terus kita cek nih harganya masuk atau enggak. Ternyata masuk, jual, ternyata diterima, jalan terus. Tapi kalau misalkan ternyata nggak jalan, biasanya aku ganti ke menu yang lainnya. Aku coba inovasi baru yang lainnya lagi apa gitu. Sempat jual mojito, waktu itu lagi happening mojito minuman. Oh, minuman. Yang kayak Fanta atau enggak itu minuman soda dicampur sirup sama biji selasih, sempat gitu. Tapi ternyata ini nguras waktu, nggak ke handle, ganti lagi gitu. Sama. Berarti ada varian minuman juga di sana? Ada ya? minuman, ada. Apa aja Bu yang menjadi khasnya dari kedai Ibu ini? Kalau tadinya memang mojito, cuman karena terbatas SDM ya, SDM akhirnya minumannya yang ada kayak sekarang es jeruk, kayak es teh manis, terus kayak gitu-gitu aja. Oke, yang pada umumnya yang ya, standar, yang standar yang instan ya. Iya, yang instan. Gitu. Terus di kedai Ibu ini apakah ada karyawan atau ibu dan juga suami Ibu saja yang bekerja? Suami dibantu sama anak-anak, kami berempat. Oh gitu, dengan pesanan yang lumayan banyak juga tetap ya? Alhamdulillah, karena semuanya di-prepare, jadi nggak ada jam istirahat. Kan ada jam makan, jam ramai, ada jam agak-agak kita senggang ya. Itu yang aku refill semuanya. Mulai dari refill sambal, kerupuk, bawang goreng, apa itu di-refill pada saat jam sepi. Gitu. Jadi pada saat udah mulai masuk jam makan, aku udah harus ready lagi semuanya. Gitu. Entah kardus yang belum dilipat-lipat, mana yang senggang, apa yang dikerjain. Dan anak-anak juga udah terbiasa. Wah, semuanya. Luar biasa ya. Semuanya pada punya semangat untuk berusaha ya. Alhamdulillah dengan melibatkan anak-anak, tujuannya sih sebenarnya cuman biar anak-anak mengerti artinya kerja keras, menghargai uang, gitu. Alhamdulillah, it's worth gitu, bener-bener ngaruh. Gitu. Terus yang menjadi keistimewaan nih, yang beda dari yang lain nih di kedai gondrong ini kira-kira apa? Apakah karena emang rasanya atau menunya yang nggak ada di tempat-tempat yang lain? Menu beragam, pelayanan cepat. Harga terjangkau. Ini yang membuat beda ya. Betul. Iya, dan sampai sekarang juga mungkin banyak pelanggan tetap di sana ya. Banyak, alhamdulillah. Iya, itu jangkauan luasnya itu udah sampai kemana Bu untuk pelanggan sendiri? Dari Cibarusa, alhamdulillah semenjak ada ojol itu dari Cibarusa itu ke Cibubur lumayan jauh loh. Wah, iya lumayan. Dan dari Cibarusa ke Cianjur itu juga lumayan. Iya. Loh. Ada yang order, repeat order itu dari Cianjur cuma beli bebek, padahal mahalan ongkirnya. Iya, bebek itu di ojol mungkin sekitar bebeknya aja ya, sekitar 28.000. Ongkirnya itu 45 apa 48. Cuman satu piece. Mungkin karena rasanya ini kali ya. Mungkin ya, dia kalau kayak seperti ayam taliwang atau bebek taliwang memang agak-agak jarang ditemuin kalau di daerah Cibarusa ya, mungkin atau di daerah-daerah yang sana, mungkin kalau untuk wilayah lain ada beberapa gitu. Cuman seleranya mungkin udah nyangkut kali di kedai itu kadang sih walaupun jauh juga oke lah ya, tetap dicari karena kalau udah cocok ya kayak gitu sebenarnya Bu. Tapi kalau untuk produk-produk yang cemilan-cemilan ini udah sampai kemana Bu? Apakah udah sampai keluar kota atau bagaimana? Reseller aku ada yang dari Jakarta, kalau untuk luar kota belum. Luar kota kayaknya pesantren-pesantren paling Bogor, Jakarta, masih wilayah Bekasi gitu. Dan ini udah lumayan luar biasa ya, udah masuk juga ke sekolah-sekolah, kantin sekolah, di pesantren, koperasi karyawan, di daerah Jababeka gitu juga ada. Itu yang menjadi sebuah target pasar dari produk cemilan yang ini ya. Mungkin nanti saya boleh coba ya nanti. Boleh, ya. Silakan. Iya nanti aja ya tapi ya. Belum waktunya. Dan tadi juga sudah dijelasin ya bahwasanya di kedai gondrong ini tidak hanya menyajikan makanan-makanan ayam saja, berbagai varian dan juga daftar menu yang sudah ada di sana ya. Juga ada juga varian bebek juga ya. Bebek. Ini yang sekarang jadi inovasi nih Bu, kira-kira mau buat apa lagi nih? Pengennya itu aku pengen belajar apa yang lagi happening kan Korean ya, masakan Korea. Pengen nyoba nih, pengennya kayak semacam kayak bulgogi apa segala macam itu aku pengen coba. Cuman keterbatasan untuk pencarian bahan, kayaknya bahan bakunya yang agak sulit gitu. Mudah-mudahan lah secepatnya gitu. Karena kalau untuk ngeluarin satu menu itu kan butuh waktu ya, mulai dari aku pengadaan barangnya itu mudah atau enggak,
Terus pas udah dicoba ini rasanya diterima atau enggak, masuk atau enggak value-nya itu ke segmen pasar yang ada di sini gitu. Dan ini lagi diperdalam ya terkait makanan-makanan Korea ya. Iya. Pengennya sih kalau waktunya ada, aku pengen belajar lagi gitu kayak kursus lagi atau enggak mendalami tentang masak gitu. Kalau untuk penjualan nih reseller udah lumayan banyak ya Bu ya? Lumayan banyak. Nah untuk para pemirsa nih yang ingin menjadi reseller Ibu ini kira-kira harus apa dan juga mungkin ada syaratnya nggak sih sebenarnya? Bisa dihubungin ke aku langsung, ada WA atau kontak personnya boleh? Iya boleh disebutin. Boleh hubungin ke 087 8844 977 99. Di situ nanti untuk jadi reseller nggak perlu modal, biasanya hanya store yang laku aja. Gitu, harga reseller tentu berbeda dengan harga yang sudah kita jual langsung ke customer. Dan ini tadi sudah dijelaskan juga, kalau misalkan para pemirsa juga yang ingin mencoba produk dari Kedai Gondrong ini bisa kunjungi langsung ke kedainya ya? Iya, tadi di alamatnya bisa disebut? Di Firdaus Residen Blok E8 nomor 18 Cibarusa, Kota Cibarusa. Atau kalau misalkan ingin coba dari ojol, ada, cari aja klik Kedai Gondrong di ojol, sama yang di oren itu namanya ayam penyet Firdaus. Luar biasa. Tapi ini lebih efektif mana sih Bu, di reseller atau di delivery order? Iya. Masih 60-40. 60-40? 60 delivery order by kita, 40% dari ojol. Ini juga yang datang ke Kedai Gondrong banyak banget pasti setiap harinya ya? Kita memang nggak terlalu banyak, karena posisi justru aku ini pakai sistem online karena lokasi aku yang kurang strategis, ada di dalam perumahan dan di belakang. Pantes. Gitu. Makanya dari awal kita buka langsung ke online. Gitu, gimana caranya kita jemput bola. Gitu. Posisi udah nggak strategis, masa nungguin orang datang? Iya, kan susah ya. Iya. Emang nggak ada planning untuk membuka misalkan kedai di lebih pernah 2 kali, cuman balik lagi ke SDM yang kurang gitu. Aku udah beberapa kali ya, 5 kali ganti karyawan. Dan mungkin belum dapat yang benar-benar cocok atau amanah gitu. Terus memang ada terkendala satu hal lain yang jadi aku mesti konsen ke situ. Jadi untuk sementara cabangnya ditutup dulu. Sempat buka di Mega Regency sama daerah Gandaria gitu. Cuman akhirnya nggak kehandle jadinya ya. Karena aku belum autopilot gitu, masih doain mudah-mudahan secepatnya bisa autopilot. Lagi belajar SOP-nya dulu nih biar benar-benar bisa terarah semuanya. Iya, karena ini memang potensial sekali ya, apalagi makanan-makanan yang dijual juga beragam banget ya Bu ya. Iya, banyak pilihan. Iya, banyak pilihan banget. Tapi kalau untuk masyarakat ataupun pemirsa di rumah yang ingin menjadikan produk Ibu ini hampers, apakah bisa Bu? Bisa banget. Salah satu ini mungkin kali ya? Salah satu ini untuk hampers bisa. Tahun lalu pun ada hampers siap saji, tapi harus langsung gitu ya. Aku mau kirim, kayaknya waktu itu dia tuh untuk pejabat setempat, jadi dia punya rumah atau punya apa gitu sebagai tanda terima kasih. Bisa nggak sih aku kirim hampers tapi lauk mateng? Kamu hias deh, sebagus apa, aku transfer, tolong kasih ucapannya sekian dari siapa gitu, nanti bisa. Oh gitu. Tapi memang dadakan gitu ya waktu itu. Tapi kalau misalkan mau yang lebih bagus lagi pun juga bisa. Tapi untuk sementara yang untuk lebih aman, hampers yang dikirim-kirim by online ya ini. Kalau yang untuk siap saji, biasanya aku lebih milih kirim sendiri biar aman. Iya, gitu. benar-benar. Karena kita juga takut ya ada kendala apa di luar sana ya kan. Karena hampers kan nggak sama kayak paketan yang seperti biasa kita kirim gitu. Kalau ini kekuatannya berapa lama Bu? Keripik yang Ibu buat ini? 6 bulan, tapi aku untuk di expired aku cari aman, aku itunya 4 bulan. 4 bulan. Ternyata lumayan lama juga ya. Padahal itu enggak pakai pengawet ya. Enggak. Wah, itu kenapa sih Bu? Maksudnya itu bisa kuat tahan lama itu karena apa? Yang penting nggak ada kadar minyaknya. Setelah digoreng itu masuk spinner kan, dipres gitu kan, dibuang minyaknya, benar-benar kering, jadi bisa tahan lama. Karena yang bikin jadi tengik atau apa itu kan dari minyaknya sendiri, sisa minyak yang ada di dalam makanan. Gitu. Iya. Sebelum aku pakai spinner, memang nggak terlalu lama, hanya sekitar 2 bulan itu udah agak tengik dari minyaknya gitu. Terus aku coba disaranin ya, alhamdulillahnya ketemu teman-teman yang baik lewat UMKM gitu. Jadi banyak sharing tukar pengalaman. Disupport juga sama ketua UMKM aku itu Bu Tio. Jadi kita maju gitu, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Kalau misalkan aku nggak tahu spinner itu fungsinya untuk apa, mungkin sampai sekarang nggak sekuat lama ini gitu. Terus yang kedua, kemasan yang pasti. Aluminium foil, pemilihan aluminium foil itu untuk daya tahan produk
yang lebih lama lagi. Jadi lebih utama ya? Lebih utama. Tapi ini udah semua udah berizin atau belum, Bu? Sudah, alhamdulillah. Semua sampai halal lagi on proses. PIRT, NIB sudah, halal on proses. Wah, alhamdulillah ya, sudah berizin semua ya. Tinggal tunggu selesainya aja ini halalnya, mudah-mudahan dipermudah. Kemarin udah dihubungin sama Dinkesnya juga. Iya. Terus kalau untuk dukungan dari pemerintah setempat, ini bagaimana Bu yang Ibu rasa hingga saat ini? Dukungan dari pemerintah setempat, alhamdulillah tadinya yang kita coba berjalan sendiri dengan aku masuk di UMKM itu banyak banget cara aku jadi tahu dunia luar, bagaimana cara mempromosikan. Kalau nggak salah dalam jangka waktu dekat ini juga kita dapat pelatihan untuk pengambilan gambar, angle makanan supaya terlihat menarik, dan foto. Strategi promosi ya? Strategi promosi, bagaimana cara kita berjualan di media sosial, di marketplace, di ojol. Banyak banget ilmu yang aku dapat gitu. Pelatihan-pelatihan keamanan pangan. Sebelum untuk PIRT itu kan ada pelatihan ya untuk keamanan pangan gitu, PKP gitu. Itu semuanya diikutin. Apapun itu aku ikutin. Banyak belajar, insya Allah jadi tahu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa berkembang. Iya, dan bagi para pemirsa di rumah yang masih penasaran dengan makanan-makanan dari kedai Gondrong, ini karena banyak banget variannya, kalian bisa kunjungi langsung di alamatnya itu di Firdaus Residen, Blok E8 nomor 18 RT 05 RW 11 Cibarusah Kota Kabupaten Bekasi. Atau juga bisa kunjungi media sosialnya di @kedai.gondrong ya, atau di Facebooknya Kedai Gondrong, atau di nomor WhatsAppnya di 087884497799. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ibu Vina setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama saya Krisna Livia. Dan kali ini saya akan coba produk cemilan yang dibawa Ibu Vina nih. Udah banyak banget sih variannya ya. Tapi saya tertarik dulu untuk mencoba ini apa namanya, kulit ayam crispy nih. Ini jarang banget sih ada ya untuk di pasaran-pasaran ya. Mungkin Ibu awalnya ini bisa diceritain dulu, Bu. Kenapa Ibu pilih kulit ayam? Satu, bahan yang mudah didapetin. Kedua, harganya relatif agak ini terjangkau. Boleh saya sambil cobain ya? Silakan. Sekalian testinya nggak apa-apa. Bahannya pasti ada, selalu ada. Aku punya supplier yang memang dia menjamin bahan itu selalu ada. Ayam, bebek, BLD, BLP, kulit, usus itu dari satu supplier yang sama gitu. Jadi mereka ngejamin bahan itu selalu ada dengan harga yang relatif stabil gitu. Jadi pengolahannya juga nggak terlalu sulit kalau untuk kulit dibanding sama usus gitu. Ya. Dan ini pemirsa crispy banget karena memang terbuat dari kulit ayam asli ya pemirsa. Terus juga dibalut dengan tepung terigu juga ya Bu ya. Kalau ini yang saya coba ini rasa original. Ini yang menjadi best seller dari Kedai Gondrong ya untuk produk cemilan ya. Selain itu ini bahannya apa aja Bu? Selain tepung terigu, terus tadi udah pasti tepung terigu ayam, sama sedikit tepung maizena, sama telur. Jadi dia sebelum kita marinasinya pakai telur supaya lebih empuk. Kuncinya cuma satu, tipis aja kulitnya supaya nggak terlalu biar tahan lama. Kalau kulitnya terlalu tebel, makan minyaknya banyak, kulitnya jadi nggak tahan lama. Jadi keras juga. Iya. Gitu. Terus untuk kulit ayam ini ayam negeri? Ayam negeri. Oh, ayam negeri aja ya, khusus ayam negeri ya. Kalau untuk ayam kampung atau misalkan bebek itu terlalu tebal, jadi lama malah proses masaknya. Proses pembuatannya jadi digoreng atau di apa saja Bu? Digoreng aja. Digoreng aja ya? Digoreng, habis itu langsung di spinner gitu. Dulu sih pakai oven ya. Oven itu untuk ngeringin gitu. Kalau sekarang hanya pakai spinner aja. Gitu. Ini benar-benar crispy banget juga. Asinnya juga pas banget nih pemirsa. Sambil nonton Bisnis Anda terus pakai cemilan ini kayaknya cocok banget sih. Tujuannya sih nggak cuma cemilan, tapi juga bisa sebagai lauk. Segmentasi dulu aku tuh sebelumnya ini jualan sambal, tapi sambal yang udah ada lauknya, sambal paru, sambal ati, sambal teri. Dan yang banyak pembeli itu adalah anak kos sama pekerja yang nggak sempat masak. Mereka bisa taruh kulkas, ambil nasi, taruh. Begitu pula ini. Gitu. Ini benar-benar penolong aku banget waktu kemarin aku tuh di rumah sakit itu, jadi nggak bingung, tinggal cari nasinya aja, bisa buat lauk makan. Gitu. Ini kan udah coba nih ya, yang ini. Coba aku mau coba yang ininya. Silahkan. Usus ini ya Bu ya. Ini usus nih. Kalau ini benar-benar terbuat dari usus, dan yang saya ambil ini adalah rasa pedas ya. Iya, dan jeruk pedas.
Apa daun jeruk pedas? Berarti ada campur daun jeruknya dong? Ada. Jadi daun jeruknya itu ditumis dengan bawang putih, dicincang sama cabenya langsung buat bumbu taburnya di situ. Tapi ini kalau menurut saya lebih enak sih ini. lebih laku yang mana Bu? Kulit ayam atau usus? Usus. Bener sih Mbak Mirsa. Ini lebih enak banget sih, udah gitu lebih gurih juga. Ada kerasa banget sih daun jeruknya ya. Daun jeruk ya. Yang best seller untuk usus yang pedas. Kalau yang kulit biasanya pecintanya itu anak-anak ya, segmentasinya kayaknya beda-beda. Kalau untuk kulit biasanya penyuka anak-anak, kalau dewasa mungkin udah agak-agak takut sama kolesterol kali ya. Jadi lebih banyak ambil yang usus. Kalau untuk proses pembuatannya hanya sama seperti yang tadi? Usus lebih makan waktu banyak untuk pencucian. Kalau untuk kulit sendiri hanya kita benar-benar sortir di bulu dan lemak. Buangin lemaknya, buangin sama bulunya itu jangan sampai ikut ke masak. Tapi kalau untuk usus itu prosesnya lama sekali, cuci awal aja sampai benar-benar bening itu sekitar 10 kali cuci, dibuangin untuk empedunya, jantungnya, lemak-lemaknya itu semuanya dibuangin. Habis itu baru untuk ngilangin bau amisnya pakai garam sama jeruk nipis itu kita diamin lagi, dicuci lagi, bilas, baru bisa dimulai proses pengolahannya. Jadi paling lama sebenarnya di proses pencuciannya kalau untuk usus. Dan ini kan tadi pencuciannya itu lumayan memakan waktu yang lama ya Bu. Ibu emang ngerasa lelah untuk menyajikan ini nih Bu. Apa ada kendala-kendala lain nggak sih Bu? Biasanya aku cuci itu pintar-pintar bagi waktu ya. Ada jam ramai, jam waktu makan sama enggak. Jadi sebelum mulai jam makan biasanya aku udah cuci dulu semuanya. Sudah bilas aku diamin sambil aku marinasi supaya agak menyerap bumbunya. Nanti jam makan udah masuk jam makan, fokus ke siap saji. Nanti sekitar jam 2 itu udah mulai agak senggang, lanjut lagi ke proses pengolahannya. Iya. Itu. Tapi kalau untuk kemasan yang lain ini ada nggak selain yang ada di hadapan saya ini? Kemasan baru ini aja. Baru ini aja ya, mungkin OTW kemasan yang lain ya. Sambil coba-coba mungkin ada menu baru. Yang baru lagi apa bahan yang bisa diiniin. Kemarin coba-coba pengen ceker. Oh, ceker. Keripik ceker gitu ya. Mau diolah bikin keripik juga. Saya agak bingung nih keripik ceker ini gimana? Cuma diambil telapaknya aja, tulangnya dibuang gitu. Cuma proses yang sulit sama waktunya kayaknya ya, yang agak-agak jadi sampai sekarang belum terrealisasi. Semoga ya bisa menemukan juga nih kira-kira solusinya bagaimana ya untuk hal tersebut ya. Mesti banyak belajar. Iya. Ibu kan buka usaha ini dari hari apa? Senin Setiap hari. Minggu. Liburnya hari apa dong? Ada libur? Libur 1 bulan 2 kali, biasanya di hari Selasa atau Rabu. Enggak mesti sih, kalau misalkan tiba-tiba ada keperluan ya libur gitu. Kalau misalkan ada kepentingan nggak harus hari itu ya libur. Gitu ya. Jadi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin berkunjung ke kedai gondrong, ini jangan khawatir karena nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Kalaupun libur biasanya terpampang di status. Dari pagi udah off. Mereka udah tahu customer aku. Wah, luar biasa nih pemirsa. Dan perjuangan Ibu dari 2016 sampai 2023 ini yang paling berkesan banget ini apa Bu? Apakah ada kendala-kendala yang mungkin Ibu hadapi selama ini? Banyak banget, jatuh bangunnya itu udah biasa. Nah, dulu hampir putus asa, sampai mau dibilang putus asa ya, hampir mau pindah balik lagi ke Jakarta gitu. Bahkan teman udah ada yang tawarin ada tempat di Danau Sunter, di Danau Sunter. Cuman untungnya nggak diambil dan memang rezeki aku masih di sini gitu. Nggak lama malah pandemi malah melonjak gitu. Dulu sempat ngerasain yang berat awal untuk ngerintis sistem yang belum ada di sekitaran itu susah. Capek udah pasti karena makanan yang dipesan langsung kita buat, langsung kita antar gitu. Jadi dadak masak gitu, semuanya udah prepare, tapi kalau misalkan yang pesan langsung digoreng atau dibakar langsung diantar gitu. Itu capek luar biasa. Akhirnya ngelibatin anak yang harusnya waktunya mereka main, jadi harus bantu orang tua gitu. Kadang suka sedih kita sebagai orang tua ya gitu ya, anak-anak cukup nggak ya waktunya untuk main. Kita orang tua terlalu eksploitasi atau enggak, banyak pikiran bersalah apa kayak gitu-gitu. Tapi dari satu sisi ya tujuan lagi ingin mengajarkan anak untuk berusaha. Cari untung nggak gampang. Cari untung nggak gampang, betul. Yang namanya mengajarkan mereka untuk bekerja keras, membentuk jadi pribadi yang mandiri. Terus satu lagi lebih menghargai uang. Ibu apakah nggak berpikir untuk mencoba kayak rekrut karyawan seperti itu? Udah pernah juga? Sudah pernah, ada sekitar 4 sampai 5 kali. Ada yang
apa namanya, yang nggak jujur, nggak amanah, atau memang yang kerjanya di bawah standar yang kita tentukan kayak gitu. Kalau di kedai gondrong semuanya udah terbiasa. Saya tuh kalau udah rame udah jadi reok. Udah teriak sana teriak sini ya, semuanya udah kredit kan. Anak-anak udah tahu, suami udah tahu, udah terbiasa. Mereka sekarang udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan ada orderan masuk, saya cuma bacain, masing-masing udah mencar. Ada yang handle bikin lalapan, ada yang bungkus nasinya, ada yang bikin minumnya, ada yang langsung gorengin ayamnya atau nasinya, semuanya langsung nyebar, bergerak semuanya. Itu di rumah berapa orang? 4 orang, anak 2? Anak 2. Berempat? Tapi satu ya? Satu semuanya. Wah, luar biasa. Berarti kalau misalkan satu ada yang nggak masuk, libur? Enggak. Kalau anak-anak kan sekolah seperti biasa. Oh ya, sekolah. Yang satu yang SMA kan pulangnya asar, sekitar asar. Cuman memang dia lagi nggak banyak diperbantukan karena pasca operasi. Paling yang bungsu aja nih, yang kelas 6 jam 12 itu udah mulai dia langsung. Tapi kadang-kadang, tunggu apa Ma, aku juga baru pulang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam deh, lalapan deh. Tunggu apa Ma, aku ganti baju dulu, kata gitu. Iya, ya sampai segitunya gitu. Kalau di rumah tuh sekredit itu. Iya. Gitu. Tapi untuk hal-hal kayak gitu tuh ada yang kisah yang ngena banget nggak sih Bu di hati sampai perjalanan sampai sejauh ini? Entah itu penjualannya atau dari keluarga atau bagaimana? Kalau untuk penjualan, biasanya aku ada namanya review. Pada saat kita penjualan merosot, kita cari tahu dulu nih penyebabnya apa. Kalau misalkan sekitaran memang kondisi daya belinya lagi turun, berarti memang kondisinya yang memang segini gitu ya. Kita tinggal optimalin aja untuk masalah di promosi atau enggak masalah inovasi yang lain. Tapi kalau misalkan daya beli standar, tapi pembeli kita berkurang, itu kenapa gitu kan? Kita juga selalu ngecek lagi kan, customer yang selalu balik repeater itu berapa banyak, yang nyoba baru itu berapa, itu yang dinilai gitu. Seberapa banyak mereka yang bisa kembali, berapa banyak testimoni yang bagus, saran, kritikan, masukan semuanya. Itu kalau misalkan nggak ada masalah di situ ya berarti memang daya belinya yang menurun. Tapi kalau misalkan daya belinya tidak menurun tapi omset kita yang menurun, berarti ada kesalahan dari kita. Itu yang harus direview. Maksudnya kita juga mesti observasi lagi kesalahannya apa, kurangnya kita di mana, apa servis kita kurang cepat, atau karena udah terlalu numpuk akhirnya pengirimannya jadi lama, atau seperti apa gitu kan, bisa jadi. Semuanya direview gitu. Kalau untuk jatuh bangun proses usaha wajar lah ya Mbak ya. Jatuh bangun sampai nangis pun pernah. Itu karena apa? Apa namanya, kritikan yang tajam, pernah ya. Kita harus pasang badan lah ya, walaupun kadang-kadang mungkin kita yang nggak terbiasa. Memang kalau untuk orang jualan itu kan modalnya nggak cuma uang, sabar, mental yang kuat ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita terima di luar ekspektasi kita, atau yang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, atau kadang moodnya lagi jelek apa segala macam, itu sangat pengaruh banget gitu. Tapi kalau untuk orderan fiktif, Ibu pernah mengalaminya nggak sih? Kan kebanyakan orang-orang, apalagi Ibu kan penjualan by online ya, pernah nggak sih mengalami itu? Oh sering. Berapa paket gitu yang pernah di order? Paling banyak ratusan ribu ya, sekitar hampir 200. Pernah. Itu sering kayak gitu? Enggak sering sih. Biasanya awal-awal itu, sekarang kan kalau untuk satu ojol itu ada yang kita dapat kompensasi 40% dari batalan ya, cancel misalkan nggak dapat driver, itu kalau misalkan nggak dapat driver. Tapi kalau makanan udah nyampe driver, itu untuk orderan fiktif itu ditanggung dari pihak ojolnya, penggantiannya langsung ke ojol. Tapi kalau dari pihak resto, kita cuma diganti 40%, bahkan yang modalnya aja nggak cukup. Biasanya aku kasih ke entah security, entah orang sekitar, atau misalkan sekitaran kita aja kan. Kalau malam suka banyak yang nongkrong, iya makan yuk, cancelan ya. Makanan udah makan belum, tapi maaf ini cancelan, jangan tersinggung, kalau nggak mau jangan gitu. Biasa, nggak apa-apa. Aku anggap ya memang mungkin waktunya kita harus berbagi, kali cuma lewat jalannya itu aja gitu. Mungkin sedikit teguran kita untuk berbagi kepada sekitar ya. Lupa, benar. Iya. Gitu. Terus yang menjadi motivasi ataupun sumber inspirasi Ibu nih untuk berusaha hingga sejauh ini kira-kira siapa? Apakah dari pihak orang luar kah, atau dari pihak keluarga sendiri? Anak. Oh, anak. Anak yang apa ya, motivasi, tujuan hidup, entah mungkin semuanya. Saya ngerasa gini, saya itu punya 4 anak. Saya kehilangan 2 anak diantaranya.
2 dari 4 anak ayah saya itu udah meninggal. Jadi saya pengen melakukan yang terbaik buat anak-anak saya. Saya pengen menciptakan manusia mandiri, terutama ini kan yang ada kan 2 laki-laki ya, gitu, nggak mau bergantung sama siapapun. Jadi mulai dari kecil saya asah, saya dengan pola asuh yang mungkin menurut sebagian besar itu agak sedikit keras, tapi saya yakin setiap orang tua punya caranya masing-masing gitu ya untuk mendidik anaknya mana yang lebih baik gitu. Pokoknya prioritas hidup saya sama suami anak, mengantar anak udah ke posisi yang mandiri udah gitu. Iya, apalagi ini kan anak-anaknya juga dituntut untuk bisa belajar dari sejak dini ya, dari pulang sekolah langsung bantu-bantu mama dan ayahnya ya. Mereka harus belajar gimana teamwork, gimana kerja sama satu sama yang lainnya, gimana kerja harus sigap, gimana harus udah deh pokoknya yang nggak dipelajari itu ada di rumah. Iya, bagus sih itu itu harus gimana sat cepat tanggap. Inovasinya apa? Kalau misalkan ini nggak ada, ini nggak ada, ini gimana? Mereka harus bisa berpikir cepat gitu, cari solusinya seperti apa. Dan itu terbiasa. Dan terbiasa ya. Dan terbiasa. Semoga sampai dewasa juga bisa lebih mandiri lagi ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih belajar sih mereka juga. Iya. Terus goals yang ingin Ibu capai di tahun 2023 ini nih kira-kira apa, Bu? Pengen buka cabang sebenarnya. Emang belum sempat buka cabang sebelumnya? Sebelumnya buka cabang sempat di Mega Regency dan juga di Cikutul, nggak jauh dari rumah. Tapi karena kurangnya sumber daya manusianya yang tadi gitu, ada beberapa yang masalah gonta-ganti nggak cocok sama kita, atau memang SOP saya yang saya sadari itu memang SOP saya yang masih belum rapi. Jadi akhirnya saya kurang bisa kontrol ke cabang. Jadi akhirnya sekarang saya mutusin untuk benerin dulu SOP-nya, baru buka cabangnya, baru lagi gitu. Cari karyawan yang memang benar-benar kompeten, supaya saya bisa tenang gitu, ngelepasnya juga bisa tenang. Iya gitu. benar. Udah beberapa sih nawarin untuk, Bu, ayolah buka, aku jaga sistem sharing lah, bagi hasil gitu. Cuman masih digojlok nih, mudah-mudahan SOP-nya dulu nih yang paling penting. Karena emang SOP itu penting banget sih, apalagi ini yang menyangkut dengan makanan ya. Terus Ibu tuh bener-bener mengutamakan makanan itu jatuh ke customer itu masih hangat. Dan juga tetap terjaga rasanya ya. Terjaga rasanya. Iya. Mungkin sedikit motivasi Bu untuk para pemirsa di rumah nih Bu, ya apalagi yang lagi ingin membuka usaha, kira-kira ada motivasi yang biar kayak Ibu nggak sih? Silahkan Bu. Setiap mulai usaha itu nggak ada yang gampang, nggak mudah. Yang penting pantang nyerah. Untuk usaha modalnya nggak cuma uang, sabar, tapi juga punya mental dan juga tekad yang kuat. Jangan pernah mengeluh, selalu bersyukur. Belajar dari orang yang lebih pengalaman sebelumnya dari kita, agar kita banyak ambil pelajaran. Jangan pernah takut gagal, tapi pasti nanti ada masanya kita bisa ngelewatin. Karena kegagalan itu bisa bikin kita jadi lebih kuat. Waduh, mengena banget sih pemirsa. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada para pemirsa di rumah yang ingin mencoba masakan dari Ibu Vina ini atau menu-menu yang tersaji di Kedai Gondrong, Anda bisa mengunjungi Firdaus Residen, Blok E8, nomor 18, RT 05, RW 11, Cibarusah Kota, Kabupaten Bekasi, atau via WhatsApp bisa di 08 788 44 97799. Dan bagi Anda yang ingin melihat juga di Instagram juga ada ya Bu ya? Daftar menunya ada di Instagram? Ada beberapa untuk slide video atau segala macam. Ada ya? Ada. Ini di @kedai.gondrong atau di Facebooknya di Kedai Gondrong. Itu dia pemirsa, bagi Anda yang ingin memesan, kalau misalkan ada acara atau apa bisa di order ya? Bisa. Itu minimal itu berapa hari? H-3, itu dia pemirsa. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Vina sudah berkunjung ke bisnis Anda. Sudah dikasih kesempatan juga. Iya, semoga lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali. Oke pemirsa, sekilas perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda di hari yang sama, di jam yang sama, tentunya hanya di BRTV. Akhir kata, saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak. Ini aku cobain lagi ya. Coba silakan. Sih yang lebih enak sih.